Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel Berkah Aquatic. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman semuanya yang sedang menonton video saya pada kesempatan kali ini. Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan dan kemudahan dalam segala aktivitasnya. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan review mengenai pompa air. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan mereview kembali untuk yang seri 1200, namun dengan merek yang berbeda dari video yang pertama saya dulu. Di sini saya ada 3 merek yang bukan menurut saya ya, emang di daerah saya ini cukup baru ya. Jadi belum belum terlalu lama merek ini muncul di daerah sini. Yang pertama ini ada merek Ipman, yang kedua ini ada merek Candila. Kalau Candila udah lumayan lama ya. Yang ketiga ada merek Marvin. Nah, jadi cukup ya mungkin nggak terlalu familiar familiar ya di daerah sini ya. Tapi kalau di daerah teman-teman barangkali ini sudah banyak beredar atau udah beredar lama. Baik, yang pertama seri 1200 ada merek Ipman. Di sini seri Ipmannya IP 1200. Dengan spesifikasi daya yang dibutuhkan adalah 7 watt. Kemudian ketinggian maksimalnya 1 meter dan outputnya 1000 LH. Nah, untuk kelengkapannya apa aja? Mari kita buka kelengkapannya. Oh, bungkusnya lumayan rapi ya kalau yang Ipman ini ya. Nah, ini dijadikan satu untuk tutup pipa, kop sama ini sama penutup baling-baling bawahnya ya. Ini ada. Kemudian dapat selang untuk nambah aerasi juga ada. Untuk pompanya sendiri, nah ini pompanya dominan warna hitam ya untuk Ipman ini ya. Ukurannya agak lebih kecil sedikit kalau saya rasa ya dibandingkan pompa-pompa yang sudah saya review kemarin yang seri 1200. Kurang lebih seperti ini. Kartu garansinya nggak ada. Nah ini kalau yang kemarin kan ada ya, yang merek-merek Amara yang cukup terkenal lah. Ini mungkin merek baru ya, ini nggak ada kartu garansinya. Jadi dapatnya hanya ini saja. Nah kemudian ada merek lain lagi. Nah yang kedua adalah merek Candila. Nah Candila ini memang merek udah lama ya Candila. Cuma untuk pompanya sendiri yang seri 1200 Candila ini juga belum terlalu lama beredar di daerah sini. Ini Candila seri KD 1200 ZP dengan spesifikasi ini. Daya yang dikonsumsi 15 watt, cukup tinggi 15 watt, hampir sama kayak Amara. Kemudian ketinggian maksimalnya 1 meter dan arus maksimalnya 800 LH. Nah, ini lebih kecil daripada yang Ipman ini. Arusnya ya, teman-teman. Kita buka dapatnya apa aja. Mesinnya sendiri ini dominan warna hitam, agak ringan sih, sama ukurannya agak kecil ya. Dominan warna hitam hampir sama kayak yang Ipman tadi. Kemudian selang untuk nambah aerasi juga ada. Dan corong untuk penutup baling-baling bawah ya. Sama ada kartu garansi. Nah ini biasanya umumnya dapat kartu garansi juga memang. Mungkin yang Ipman tadi masih merek baru ya, karena di sini juga termasuk baru untuk yang Ipman itu. Kemudian yang ketiga di sini ada seri untuk merek Marvin ya, ada seri Marvin SP 1200A. Nah, di sini Marvin seri SP 1200A dengan spesifikasi daya yang dibutuhkan 15 watt sama seperti Candila ini. Arus maksimalnya 800 LH sama juga. Ketinggian maksimalnya 0,8 meter. Ini paling rendah ya kalau dari segi ketinggian ya dibandingkan yang dua ini. Kita buka isinya apa aja. Dapatnya ini penutup baling-baling bawah, selang aerasi seperti biasa. Kemudian pompanya sendiri dominan hitam juga, stikernya seperti ini. Tutup salah satu pipa ya. Ini ditutup salah satu. Tidak ada kartu garansi. Ya, jadi mungkin ya memang Marvin ini tergolong baru beredar di daerah sini ya. Jadi saya sendiri pun juga belum familiar dengan merek Marvin ini. Ini tidak ada kartu garansinya, teman-teman. Tidak ada ya.
Kalau yang Candila tadi ada, karena memang Candila sudah merek lama. Nah, ini tadi kelengkapan untuk 3 pompa yang akan kita uji. Nah, setelah ini kita akan lakukan uji, teman-teman. Ada 2 uji, nanti uji kekuatan aliran air. Jadi nanti ketiga akuarium ini kita akan nyalakan bareng-bareng untuk mengisi akuarium 30 cm. Manakah yang paling cepat mengisi akuarium 30 cm. Kemudian setelah itu akan kita tes menggunakan wattmeter. Nah, nanti kita lihat konsumsi dayanya apakah real seperti yang tertera di dosbook ataukah beda, nanti akan kita buktikan sama-sama. Untuk pengetesan arusnya kita menggunakan pipa yang umum dijual di tukang akuarium ya. Ukurannya segini, nggak tahu ini ukurannya berapa. Mungkin setengah in, kurang dikit mungkin ya. Baik, untuk review kelengkapannya ini saja. Setelah ini akan langsung kita tes realnya mereka kekuatan sama daya yang dikonsumsi seperti apa. Mari. Baik, teman-teman semuanya. Di sini saya sudah ada akuarium 30 sentinan, 3 biji ya, teman-teman. Kemudian di sini 3 mesin tadi sudah saya bawa ke sini juga. Yang di sebelah sini ada Candila, yang di tengah ada Marvin, dan yang di sebelah sana ada merek Ipman. Kemudian untuk sambungan pipa yang saya gunakan ini panjangnya sekitar 33 cm ya teman-teman. Sama semuanya 33 cm. Nanti akan kita coba tes untuk mengisi akuarium ukur 30 cm ini mana yang paling cepat. Seperti itu. Baik, akan langsung kita lakukan saja. Mari kita mulai tesnya. Baik teman-teman, sudah kita pasang untuk instalasi pengujiannya. Saya ingatkan kembali lagi, yang di sebelah sini ada Candila, yang di tengah ini ada merek Marvin, dan yang di pojok sana ada merek Ipman. Akan kita nyalakan bersama dan kita lihat manakah yang paling cepat mengisi akuarium 30 cm ini. Baik, akan kita nyalakan. 1, 2, 3. Untuk sementara ini masih terlihat sama semua ya teman-teman. Ketinggiannya masih belum terlihat ada perbedaan. Nah, ini sudah mulai agak terlihat sedikit yang di bagian paling kiri Candila ini sepertinya mulai menyusul agak lebih tinggi sedikit yang bagian kiri Candila. Ya, sudah mulai penuh ya teman-teman. Kita tunggu sebentar lagi. Sudah, kita matikan. Nah, dari sini sudah kelihatan ya teman-teman, yang paling banyak mengisi air adalah yang di sebelah sini. Nah, ini dengan pompa merek Candila. Jadi dari ketiga ini pemenangnya adalah Candila. Kemudian antara Marvin dan Ipman ini hampir sama persis. Namun kalau teman-teman perhatikan di sini ada sedikit
perbedaan. Jadi lebih kenceng yang Ipman, tapi hanya sedikit banget. Hampir sama persis ya. Ini hampir sama persis namun tetap ada perbedaannya ya teman-teman. Nah, jadi ini yang nomor 1, ini nomor 2 yang Ipman dan yang nomor 3 adalah Marvin. Tapi nomor 2 dan 3 tidak terlalu terpaut jauh namun ada bedanya sedikit saja ada. Nah, yang paling kencang adalah yang merek Candila. Nah, baik untuk pengujian kekuatan cukup sekian. Setelah ini kita akan melakukan uji daya ya teman-teman ya. Akan kita lakukan menggunakan wattmeter. Baik, akan kita lakukan, monggo. Baik teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan uji daya ya teman-teman dari mesin yang saya review. Yang pertama ini ada Candila, akan kita lihat dayanya berapa watt. Kita colokkan ke wattmeter dan akan kita lihat berapa dayanya ya. Kita nyalakan ya teman-teman ya. Nah, mesin sudah menyala. Kita lihat untuk dayanya. Nah, untuk dayanya seperti yang teman-teman bisa lihat nih, 9,4. Kita tunggu sebentar. Barangkali nanti masih naik turun. 9,4. Oh, masih. Ya, naik turun di 9,4 dan 9,7. Namun sekarang sepertinya sudah stabil di 9,4-nya. Jadi untuk yang Candila ini daya yang dikonsumsi secara real adalah 9,4 watt. Berbeda dengan dosbook ya teman-teman. Nah, kita ambil yang 9,4 aja. Untuk yang di dosbook itu tertera 15 watt. Jadi ada perbedaan. Nah, ini untuk yang Candila. Nah, selanjutnya kita akan uji daya yang dikonsumsi untuk yang merek Marvin. Baik, selanjutnya ada merek Marvin ya teman-teman ya. Ini bisa teman-teman lihat merek yang Marvin. Kita akan lakukan uji juga berapa daya yang sebenarnya dikonsumsi. Apakah sama atau beda akan kita buktikan. Baik, akan kita nyalakan. 1, 2. Ya, pompa sudah menyala ya teman-teman ya. Untuk wattnya bisa teman-teman lihat di layar. Ini masih naik lagi. Nah, ternyata daya yang dikonsumsi hanya 6 watt teman-teman. Nah, sedangkan yang tertera di dosbooknya adalah 15 watt. Nah, ini naik turun di 6 watt sama 5,7, tapi kita ambil yang 6 watt. Nah, jadi untuk yang Marvin ini ternyata juga terdapat perbedaan dengan yang tertera di dosbook, lebih hemat. Nah, hampir ya separuhnya lebih ya malah ya teman-teman ya. Ini hanya 6 watt ini stabil. Nah, setelah ini kita akan uji yang merek Ipman. Ipman ini di dosbook tertera 7 watt. Nah, tapi akan kita buktikan realnya berapa watt. Kita buktikan sama-sama. Nah, ini untuk yang merek Ipman ya teman-teman ya. Merek Ipman kita akan masukkan ke aquarium. Kita tes. Baik, kita nyalakan. Nah, pompa sudah menyala ya teman-teman ya. Bisa teman-teman lihat untuk wattnya sendiri. Ipman. Nah, ini di angka 9,7 ya teman-teman ya. Naik turun di 97 sama 9,4. Kita tunggu sebentar. Nah, sepertinya stabil di 9,4. Nah, berarti untuk yang pompa Ipman ini malah lebih tinggi dari yang tertera di dosbook. Di dosbook itu tertera 7 watt ya teman-teman ya. Tapi di sini terteranya daya realnya yang dikonsumsi adalah 9,4 watt. Nah, jadi berbeda dengan yang di dosbook tapi malah lebih tinggi kalau yang dua merek tadi lebih rendah. Nah, baik.
Itu saja untuk pengujian konsumsi daya kita pada kesempatan kali ini. Akan kita lanjutkan ke kesimpulan. Baik teman-teman semuanya, itu tadi pengujian kita pada review kita kali ini. Yang pertama tadi ada pengujian kekuatan aliran air dan dimenangkan oleh Candila. Jadi dari ketiga pompa ini, 3 merek Ipman, Marvin, dan Candila, kita uji secara real kekuatan arusnya, pemenangnya adalah Candila. Kemudian antara Marvin dan Ipman ini perbedaannya sangat tipis sekali, namun tetap ada bedanya, yaitu lebih kenceng yang Ipman. Nah, kemudian untuk daya yang dikonsumsi, yang pertama ada Candila. Nah, ini daya yang dikonsumsi secara real, kita menggunakan wattmeter ini ya, kita uji tadi. Terbaca 9,4 watt teman-teman. Jadi berbeda dari yang di dosbook yaitu 15 watt. Kemudian untuk yang Ipman ini terbaca 9,4 watt juga. Nah, beda juga dengan yang tertera di dosbook, namun malah lebih tinggi. Padahal di dosbook di sini tertera 7 watt, malah lebih boros ya teman-teman. Kemudian untuk yang Marvin ini hanya 6 watt. Nah, jadi dari ketiga pompa seri 1200 3 merek ini paling hemat adalah Marvin. Jadi ini hanya 6 watt, sedangkan di dosbook tertera 15 watt, separuhnya sendiri. Nah, jadi sangat berbeda. Nah, jadi kesimpulannya teman-teman, dari ketiga pompa ini secara real daya yang dikonsumsi itu berbeda dari yang di dosbook. Kemudian untuk arusnya sendiri, dimenangkan oleh Candila. Jadi meskipun sama-sama seri 1200, namun mereka memiliki perbedaan kekuatan. Meskipun di sini sama-sama tertera 800 LH, di sini juga 800 LH ya teman-teman. Di sini malah terteranya 1000 LH. Nah, kalau yang di sini. Namun dimenangkan malah Candila yang terteranya 800 LH. Nah, baik, untuk review kita pada video kali ini cukup sekian. Saya ingatkan ke teman-teman kembali, untuk pompa seri 1200 ini saya sarankan digunakan pada akuarium 60 cm ke bawah. Ya, jangan 80 cm pakai 1200, nanti sirkulasi airnya kurang cepat ya teman-teman. Nah, kemudian untuk lubang output yang digunakan menggunakan satu saja. Jadi supaya keluaran lebih optimal. Nah, seperti itu teman-teman. Baik, cukup sekian video review kita pada kesempatan kali ini. Semoga dapat menambah wawasan saya sendiri, karena saya juga baru pertama untuk review yang 3 merek ini, karena ini baru muncul ya di daerah saya. Dan terlebih lagi secara umum untuk teman-teman semuanya yang menonton pada video saya kali ini. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih. Apabila video saya dirasa bermanfaat buat teman-teman, silahkan like, komen, dan subscribe karena itu gratis. Namun apabila dalam video saya ini terdapat banyak kekurangan, entah dari segi pengambilan maupun kata-kata saya yang kurang berkenan di hati teman-teman semuanya, saya pribadi mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila teman-teman memiliki rekomendasi alat dengan merek yang lain, silakan tulis di kolom komentar. Oh iya, di kolom komentar kemarin ada yang menyinggung soal Amara seri 2600 dan 105. Nah, namun mohon maaf, untuk barangnya sendiri tidak tersedia di daerah saya. Jadi nanti akan saya buatkan review yang semisal, jadi sama-sama wattnya misal 15 watt semuanya, namun yang paling kencang yang mana nanti insya Allah akan saya buatkan semacam itu. Baik, cukup sekian. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Semoga teman-teman semuanya selalu diberikan kesehatan.